kita sekarang langsung masuk ke diskusi panel aja nih. Saya ingin sebenarnya merekonfirmasi apa aja temuan tersebut dan mungkin juga mendapatkan insight lebih luas apa terkait apa yang sebenarnya terjadi di lapangan gitu. Karena itu saya akan mengajukan pertanyaan kepada 3 IT leaders kita yang udah hadir hari ini nih. Itu mungkin untuk Pak Wahyu dan Pak A juga Pak Darmadi. Untuk pertanyaan pertama sih saya ingin juga mendapatkan gambaran sebenarnya akibat pandemi ini. Kalau dari perusahaan Bapak masing-masing itu apa sih dampak pandemi dan juga dampak pandemi terhadap rencana transformasi digital di perusahaan Bapak masing-masing. Mungkin bisa dimulai dari Pak Wahyu kali Pak. Bisa cerita Pak di Bank Danamon akibat pandemi apa sih yang berubah dari rencana transformasi digitalnya? Silakan Pak Wahyu. Ya, terima kasih Pak Wisnu untuk pertanyaannya. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, memang karena kan pandemi ini sudah berlangsung hampir 2 tahun ya. Ini udah mulai masuk ke dalam tahun kedua ya. Mulai dari, seingat saya mulai dari Maret udah woro-woro ya, Maret tahun lalu itu udah mulai pemerintah secara mengumumkan ya secara resmi bahwa virus COVID-19 itu masuk ke Indonesia. Nah, memang sebelumnya kita sudah mencoba mengantisipasi ya bagaimana dampak terhadap kelangsungan bisnis ya, terutama kalau misalkan kita bicara suatu institusi, terutama institusi finansial, bagaimana kita menjaga sustainability dari sisi bisnis tersebut. Nah, dampak yang memang terasa memang itu diakibatkan karena tadi juga sempat disebutkan ya, karena bisa jadi kurangnya interaksi ya secara sosial. Yang tadinya itu banyak yang offline, terus kemudian kantor cabang dipenuhin gitu ya untuk transaksi secara offline. Nah sekarang ini kan mulai berubah gitu ya. Yang tadi dikatakan sempat disinggung juga yang tadinya sempat bisa deket-deketan, sekarang ada jaga jarak, kemudian pakai masker, terlebih lagi gitu ya, social distancing itu juga menjadi satu pertimbangan juga untuk mendapatkan mengakibatkan dampak terhadap transformasi digital. Yang pasti yang pertama adalah akselerasi percepatan dari seluruh inisiatif-inisiatif yang sebenarnya itu sudah kita persiapkan untuk 3-5 tahun ke depan. Nah, ini yang shifting percepatan ini yang memang menjadi dampak atau akibat yang paling utama ketika suatu organisasi atau suatu institusi, apalagi kalau kita bicara dalam konteks finansial gitu ya. Nah, dampak dari percepatan tersebut ya itu pasti akan membutuhkan banyak alokasi sumber daya atau resource ya, terutama yang yang tadinya dialokasikan untuk 3-5 tahun ke depan ya, anggarannya itu diajukan banyak sekali yang itu di shifting masuk ke dalam pengembangan yang bersifatnya itu adalah digital. Nah, itu baru dari sisi alokasi anggaran, belum lagi dari sisi kompetensi people. Ini kan kita bicara digital tuh belum tentu semua orang gitu ya paham tentang apa yang disebut dengan digital atau digitalisasi. Terkadang masih berkutat terhadap apakah itu hanya sekedar otomatisasi, apakah itu hanya sekedar mengubah dari satu yang sifatnya itu manual base ke dalam suatu bentuk yang mudah dicapai, kemudian yang tadinya itu hanya sifatnya internal, kemudian itu di open keluar dan sebagainya. Memang itu memang menjadi dampak yang cukup signifikan juga di sisi di sisi setiap institusi ya, terutama perbankan. Nah, belum lagi teknologi. Jadi teknologi ini kan yang tadinya
kita saling saling menutup gitu ya. Ini menjadi teknologi yang lebih open gitu ya. Tadi sempat disebutkan bahwa ada API gitu ya, open API, kemudian bagaimana standar security-nya yang mesti harus di-governance, ya, best practice-nya seperti apa. Nah, itu juga mesti menjadi pertimbangan yang utama ketika itu shifting digital inisiatif yang tadinya untuk 3 sampai 5 tahun ke depan. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah sisi governance gitu ya. Ini sisi governance atau tata kelola yang dari sisi teknologi maupun informasi ya, sisi keamanannya itu juga mesti lebih ketat. Nah, ini yang menjadi satu pertimbangan juga terdampak dari sisi pandemi gitu ya. Karena nggak semua user gitu ya itu yang tadinya hanya katakanlah menggunakan PC atau desktop gitu ya, kan ini dituntut untuk bisa menggunakan perangkat yang lebih mobile ya, misalkan laptop atau bisa bekerja di anywhere tadi ya, dari working from Bali ya, atau working from cafe gitu ya. Nah, itu juga mesti teknologi security-nya juga mesti kita pikirkan juga gitu. Terkait dengan transmisinya seperti apa, koneksinya, ya lebih secure gitu ya, tidak langsung ke dalam aplikasi-aplikasi yang di internal kita. Nah itu, tapi yang menjadi dampak utama adalah akselerasi terhadap inisiatif proyek-proyek yang itu sifatnya lebih ke digital. Mungkin demikian Pak Wisnu. Oke Pak, berarti memang terjadi percepatan transformasi digital tuh ya, dari yang dulu ya rencananya 3-5 tahun, kemudian sekarang harus segera diselesaikan gitu Pak ya, dan itu pengaruh ke resources, kemudian juga budget dan segala macam itu Pak ya. Betul. Ya, dan juga mengadopsi tadi konsep yang lebih terbuka tuh ya, open API dan segala macam. Berarti oke, saya udah kebayang sih betapa banyak hal yang harus dilakukan Bank Danamon untuk beradaptasi di pandemi ini. Mungkin saya juga ingin dapat gambaran dari sekarang Pak Aat kali Pak ya, dari pengalaman Anda di institusi sekarang maupun di sebelumnya, perubahan paling mendasar apa sih Pak yang dirasakan akibat pandemi? Selamat pagi Mas Wisnu dan rekan-rekan. Salam sehat Pak. Semua. Menurut saya apa yang terjadi di perusahaan-perusahaan juga mirip lah apa yang terjadi dengan di Bank Danamon ya, percepatan transformasi digital yang awalnya direncanakan untuk sekian tahun ke depan malah harus dipercepat gitu ya. Kemudian juga ada dampaknya di internal perusahaan juga, karena dari sisi karyawan juga tidak mau bertatap muka gitu ya, diusahakan seminimal mungkin tatap muka, jadinya adopsi dari collaboration tools gitu ya, itu semakin cepat jadinya, karena ada push nih. Kalau mungkin di sebagian besar perusahaan sudah ada dari dulu nih collaboration tools gitu ya, cuman adopsi ke seluruh elemen perusahaan itu lama. Setelah adanya pandemi ini, jadi adopsinya jadi mudah, jadi seluruh perusahaan menggunakan gitu, dan bahkan lebih, jadi bahkan device pribadi dengan device perusahaan itu keduanya dipakai untuk bekerja juga gitu, demi mengurangi tatap muka. Ya. Saya kira itu yang bisa ditambahkan. Oke. Berarti kira-kira mirip lah itu Mas Aat ya, tantangannya. Kalau pada Madi Pak, apa ada yang bisa ditambahkan Pak dari itu? Apa ada yang berbeda? Kan tadi kita bicara Pak Wahyu maupun Pak Atu dari industri finansial. Kalau Pak Darmadi Pak, industri otomotif, apakah ada perubahan yang berbeda gitu atau mungkin mirip ya tuntutannya? Ya, jadi kurang lebih kalau saya bilang sih hampir sama ya. Jadi sebenarnya kondisi pandemi ini apa sih yang impact ke kita punya plan digital transformation ya. Jadi secara Toyota global sebenarnya kita udah punya roadmap ke depan ya untuk melakukan digital transformation. Kita mau transform menjadi yang namanya mobility company ya. Jadi kita not only manufacturing and selling mobil ya, vehicle, tapi kita punya roadmap ke depan untuk menjadi mobility company. Kita udah bikin roadmap-nya dalam beberapa tahun gitu ya. Tapi dengan adanya kondisi pandemi ini,
ya itu semua jadi berubah gitu ya kan. Jadi ada beberapa hal yang kita harus the new things ya yang terkait dengan COVID yang harus kita segera develop, dan yang terkait plan kita yang sebelumnya digital transformation jadi beberapa tahun, dalam beberapa hal kita harus speed up gitu loh. Kita harus percepat gitu. Jadi nggak bisa menunggu lagi. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngomong sebenarnya ya, pandemi ini memberi satu insight ya. Jadi digital transformation menjadi di speed up, sama seperti yang tadi ya. Jadi Pak Aad, Pak Wahyu juga mengatakan bahwa digital transformation tiba-tiba menjadi COVID ini tiba-tiba menjadi trigger ya untuk speed up digital transformation. Nah, di kita sama plan-nya kita speed up, dan ada beberapa yang new yang kita apply segera gitu ya, karena untuk kebutuhan customer ya, gimana kita bisa sustain, dan juga untuk bisnis ke depannya. Seperti misalkan di Toyota, kita mau nggak mau gimana sih cara jualan mobil kalau kita nggak bisa ketemu face to face sama customer gitu ya kan. Nah, harus segera. Nah, ini kita launching yang namanya kayak virtual outlet atau virtual showroom ya, dan juga kita ada yang namanya kayak seperti virtual event. Jadi semuanya virtual sekarang gitu ya. Dan kalau after sales ada yang namanya Halo Bank gitu ya. Jadi memang kalau dibilang seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa inisiatif kita harus speed up dan kita implement segera terkait dengan pandemi COVID ini. Mungkin itu Pak Wahyu, Pak Wisnu. Oke, terima kasih Pak Darmadi atas jawabannya. Jadi kira-kira sama lah ya, ada tuntutan percepatan transformasi digital, kemudian juga dari sisi bisnis proses juga ada yang berubah karena karyawan juga nggak bisa semuanya ke kantor. Saya akan breakdown dari dua temuan utama itu. Kalau dari sisi kerja dari rumah atau WFH atau kerja everywhere itu gimana antisipasinya ya? Kalau Pak Wahyu, Pak, ada antisipasi nggak tuh Pak ketika karyawan nggak bisa ke kantor semua, ada sebagian di rumah, ada sebagian lagi di kantor cabang yang lain. Kalau dari Pak Wahyu ada apa insight atau ada temuan nggak, atau mungkin strateginya seperti apa sih Pak untuk mengatasi masalah seperti itu? Ya, mungkin hampir mirip ya dengan institusi finansial lainnya gitu ya, karena kan kita juga harus melayani nasabah itu bisa dikatakan bisa 24 jam kali 7 gitu ya, terutama kalau misalkan ada komplain dan sebagainya. Nah, memang di sisi kami gitu ya, di Mana Namun sendiri itu memang ada beberapa apa yang namanya fungsi gitu ya, yang lebih kepada fokus kepada untuk menangani apa namanya operasionalisasi dari masing-masing karyawan gitu ya. Namun dari sisi apa namanya, dari sisi keamanan informasi gitu ya, strategi apa saja sih sebenarnya yang dilakukan gitu ya. Yang pertama adalah kita, mungkin ini mirip juga dengan yang lain juga ya, kita mengimplementasikan yang namanya pedoman working from home atau working from anywhere gitu ya, dan itu secara lebih ketat. Koneksi misalkan ini secara realnya adalah koneksi yang dari working from anywhere itu menggunakan VPN, kemudian apa namanya profiling aplikasi itu bisa jadi kita tidak semua kita open gitu ya. Kita menentukan aplikasi-aplikasi mana saja yang itu less critical, kemudian kita juga apa namanya bisa diakses dari anywhere atau dari rumah gitu ya. Nah, tapi juga tetap mempertimbangkan dari sisi operasional bisnis gitu ya, terutama dari sisi productivity-nya, dan tentu saja dari sisi bagaimana data atau informasi nasabah itu tidak gampang, misalkan itu bocor dari apa namanya dari jaringan kantor dan sebagainya. Itu sih. Kemudian memang strategi, karena ini kan tadi ya balik lagi dari Pak Alex tadi juga sudah jelaskan gitu ya. Memang tantangan kali ini adalah awareness gitu ya, people awareness itu cukup apa namanya cukup penting juga dalam menghadapi dunia pandemi gitu ya, terutama dari sisi bagaimana kita bekerja secara virtual gitu ya, karena meeting juga secara
apa namanya mengurangi tatap muka juga apa namanya dengan menggunakan virtual meeting gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengeducate gitu ya user secara apa namanya bagaimana menggunakan virtual meeting itu menjadi lebih bijak gitu ya. Nah, jangan sampai segala sesuatunya bisa di-share, terutama itu kan gampang gitu ya. Konfigurasi juga perlu kita pertimbangkan juga ya, terutama ketika men-share suatu informasi yang sifatnya itu klasifikasinya misalkan confidential atau highly confidential. Nah ini yang apa namanya yang jadi tantangan sekaligus strategi bagaimana kita menerapkan keamanan informasi di era pandemi seperti ini nih. Berarti gimana Pak? Kalau ada data yang di high confidential gitu, apakah memang tidak boleh di-share di forum virtual gitu, atau memang ada pendekatan lain untuk melindungi, walau jadi tetap jadi share tapi datanya bisa tetap dipastikan akan tetap aman? Nah, yang pasti ketika itu sudah sesuai dengan klasifikasinya ya, pasti setiap perusahaan juga mempunyai klasifikasi informasi. Kita pasti akan memberikan apa namanya pertimbangan gitu ya. Kalau misalkan itu data-data itu bersifat confidential, nah itu kan pasti ada pengamanan tersendiri dan hanya digunakan atau diakses oleh orang-orang tertentu gitu ya, atau yang berhak, intinya seperti itu. Jadi misalkan dengan apa namanya diberikan enkripsi, password gitu ya, kemudian di-share dengan media yang berbeda. Nah itu yang dengan orang yang tepat. Nah itu yang mungkin menjadi salah satu praktikal juga ketika kita share informasi di dunia maya gitu ya. Oke. Tapi akibat pandemi ini ada aplikasi yang harus dibuka tuh ya, dulu nggak boleh dibuka dari luar, sekarang bisa dibuka gitu, ada perubahan tersebut Pak Wahyu? Ya, pasti ada dan itu mengikuti dari apa yang kita sebut sebagai pedoman WFH gitu ya. Oke. Itu apa namanya? Nah, itu yang guideline apa saja yang apa namanya bisa dibukakan, kemudian apa saja yang tidak bisa dibukakan ya, mengingat ada beberapa contoh misalkan core banking nggak mungkin lah ya kita bukakan dari rumah karena itu kan isinya data-data nasabah juga. Jadi walaupun memang kita tetap berorientasi pada bisnis sustainability gitu ya, kelangsungan bisnis dalam era pandemi ini, tapi kita juga tetap apa namanya mempertimbangkan data keamanan informasi nasabah itu tetap apa namanya ada di on-prem kita. Oke, terima kasih Pak Wahyu atas jawabannya. Mungkin sekarang ke Pak Laks nih, sebagai TMS kan juga punya solusi yang melindungi endpoint gitu. Ada masukan nggak tuh Pak, bagaimana melindungi endpoint maupun data yang mengalir dari endpoint dan maupun ke endpoint itu? Gimana cara hardeningnya Pak, cara mengamankannya? Bisa share Pak Laks? Ya, terima kasih. Memang security sekarang nggak cuma satu jawaban gitu ya, maksudnya saya pasang antivirus ya atau endpoint protection, that's it gitu ya. Banyak yang mesti diselesaikan atau yang diperhatikan juga dari sisi lain di gateway-nya dan sebagainya ya. Dan dan tidak harus semuanya juga ya, nanti juga ini banyak yang dilihat ya. Ya misalkan sejauh mana security posturnya mau kita bawa, yaitu tentunya disesuaikan juga dengan bisnisnya atau prioritas dari bisnisnya juga gitu ya. Kalau contohnya misalkan aplikasinya, misal pemain startup itu totally 100% dia ditaruh di cloud dan nilainya triliunan dari aplikasi itu ya pasti itu adalah aplikasi yang sangat-sangat penting gitu ya. Security posturnya juga harus tinggi untuk aplikasi itu. Ya misalkan kita lihat marketplace yang ada gitu ya. Kalau itu mati dia nanti juga bisa ngomong 1 menit aja saya rugi berapa gitu kan. Kita sering denger yang gitu-gitu. Nah, dulu atau dalam perjalanannya memang awal-awal proteksi adalah antivirus ya. Trendmicro 33 tahun sudah kita berkiprah di situ ya, termasuk pionir ya untuk antivirus. Bahkan kalau rekan-rekan curious itu namanya antivirus.com, itu domain itu adalah kita yang miliki. Jadi kalau kita nggak pemain lama nggak mungkin gitu kan bisa punya antivirus.com ya. Terus lama-lama jadi itu kayak apa ya, sekedar punya aja gitu ya perjalanannya. Ketika 4 tahun yang lalu saya kembali bergabung dengan Trendmicro ya,
saya dapat masukan bahwa kedepannya endpoint akan penting. Ya, ini ngomong sebelum pandemik gitu ya. Tapi ya nyata kita lihat ya, karena sekarang user perlu akses dari mana aja. Ya endpoint-nya mesti ditingkatkan juga, ini security posturnya juga. Ya nggak sekedar kita pasang antivirusnya ya, tapi udah menggunakan teknologi lebih advance. Termasuk gimana ada detection and response. Ya misalkan ada satu kejadian, ada satu anomali, ya kita bisa detect, dan kalau ada kejadian kita bisa respon. Nah, tuntutannya adalah responnya gimana bisa dengan cepat. Itu kadang istilahnya EDR atau kalau di kami XDR ya, kita Extended Detection and Response itu the next roadmap yang mesti teman-teman atau industri untuk review juga gitu ya. Tapi itu juga mesti banyak consideration juga yang misalkan kesiapannya desktop ya. Desktop yang ada apakah udah up to date dan sebagainya. Ya karena akan konsumsi memori ya salah satunya. Nah, saat ini kan ya orang milenial maunya serba instan gitu kan. Ya sama di manajemen juga udah ketularan gitu ya. Kalau ada satu peristiwa ya juga maunya instan dapat jawabannya. Ya kita sering dipusingkan di situ kan. Gimana kita bisa menjawab ya begitu ada satu ini pasti dipanggil jawaban kita, Pak, saya minta waktu 1 bulan lagi untuk menjawab. Ya udah ketinggalan kan. Nggak udah kita nggak bisa mitigate dan sebagainya. Nah itulah yang kenapa perlu ada tools yang secara otomatis ya bisa membantu. Nah yang kedua adalah membantu dengan cepat ya untuk mencari tahu nih kalau ada kejadian misalkan terinfected masih satu populasi gitu ya, kalau sekarang maaf pandemik yang barusan kita dengar tuh di kota mana Kudus yang mesti di-isolated gitu ya sebelum menyebar ke kota lain. Sama gitu mungkin di divisi ini atau di kota ini. Nah itu gimana kita bisa tahu ini kenapa asal mulanya dari mana, apakah gara-gara ada end user si A yang mencolok USB-nya atau gara-gara mengklik attachment email dan sebagainya. Itu tracing itu sekarang udah kita bisa bantu ya secara otomatis bahkan secara visual gitu ya, kapan dan sebagainya. Nah yang kedua mungkin ada kaitan dengan nah ini bagaimana kita memastikan itu ya. Jadi ada baiknya juga untuk melakukan secara berkala ya untuk mengecek ya security posturnya ya secara berkala dalam konteks atau sekarang tuh risknya sejauh mana gitu ya. Itu banyak juga yang bisa dilakukan di situ ya. Memang at the end tuh mau nggak mau ya harus mempunyai security solution yang komprehensif sih, maksudnya nggak sekedar satu ya gitu ya, nggak ada single bullet ya, nggak ada satu peluru yang bisa ini. Even trend micro juga kita nggak bisa selesaikan semua. Kita bisa bantu banyak, tapi kita nggak bisa bantu semua. Okay. Gitu. Pasti kita juga mesti kerjasama dengan pemain-pemain security yang lain untuk mereka untuk menghandle yang sisi lain, sisi yang mana dan sebagainya. Okay. Nah itu sih yang komprehensif salah satunya ya terlalu ada baiknya kalau udah organisasi besar, saya yakin juga sudah pada sebagian besar ke sana, yaitu melihat monitor security traffic-nya, yaitu nanti ada anomali dan sebagainya, bisa segera direspon. Okay. Ya bahkan sampai membentuk tim red, tim blue, ya ada yang membentuk juga namanya incident response. Ya itu makin naik terus ya, karena ada security maturity model juga gitu kalau kita lihat secara ilmiahnya. Gitu. Okay. Nah, tapi ya, kan tidak tidak selalu semua perusahaan harus big bang seperti itu Pak ya, masih ada ada journey yang bisa dilakukan kan ya? Ya, balik lagi lihat bisnisnya dan mainkan prioritasnya yang sesuai dengan bisnis di situ. Jadi even kita tim orang IT tetap harus satu objektif, satu visi dengan company punya bisnis gitu kan, ya sehingga IT bisa seiring gitu. Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak. Begitu kira-kira itu tadi pasarannya Pak ya, bahwa ada sistem detect dan respon yang bagus supaya yaitu setiap insiden bisa direspon dengan cepat gitu. Jadi mirip dengan wabah COVID-19 ini gitu ya. Makin cepat kita menemukan sumber masalah, semakin cepat kita bisa mengatasi masalah tersebut. Oke, kita kayaknya udah cukup jelas dari sisi bagaimana melindungi endpoint ataupun gaya bekerja yang baru. Sekarang kita akan mencoba untuk melihat tuntutan percepatan transformasi digital gitu. Jadi
tim bisnis mau cepat ada inovasi baru, mau ada cepat produk baru gitu. Nah, sekarang bagaimana nih tim IT security mengawal percepatan tersebut? Saya akan nanya Pak Aat dan juga Pak Darmadi. Mungkin Pak Aat dulu sih Pak. Kalau di institusi Bapak itu bagaimana Pak mengawal percepatan transformasi digital tersebut? Apakah membangun DevSecOps gitu ya seperti yang saya dengar, atau memang ada pendekatan lain yang dilakukan oleh institusi yang sekarang Bapak bekerja? Silakan Pak Aat. Iya, jadi kalau yang kami alami ya, dengan banyaknya produk-produk digital gitu ya, yang makin banyak di launch gitu, ternyata muncul banyak risiko baru gitu ya. Banyak fraud-fraud yang menggunakan kelemahan-kelemahan di produk digital gitu. Sehingga ini menjadi sebuah sebuah kesadaran baru bahwa yang namanya cyber security risk itu sudah bukan lagi urusan orang IT saja, tetapi harus juga dipikirkan oleh seluruh elemen di perusahaan gitu. Kalau di perbankan biasanya kita bagi 3 nih, kalau ngomongin risiko kita selalu bagi 3 layers of defense. Yang pertama adalah unit kerjanya, itu bisa IT, bisa bisnisnya. Yang kedua ada manajemen risiko dan kepatuhan. Dan yang ketiga adalah dari tim audit. Jadi kalau yang pertama dari sisi layer satunya, unit bisnis sama unit IT, unit bisnis itu yang membuat requirement-nya, membuat requirement bisnisnya, sementara untuk IT adalah yang mendesain solusinya. Nah itu security requirement, security awareness, kemudian kemampuan-kemampuan untuk mendesain solusi yang secure gitu ya, sambil mendeliver pengalaman yang menyenangkan juga buat nasabah, itu sudah harus dimulai dari situ. Nah, kemudian di layer 2, di unit kerja manajemen risiko dan kepatuhan biasanya. Nah, tugasnya layer 2 itu melihat cyber security risk yang baru-baru ini dari kacamata bank secara keseluruhan. Jadi dianalisa bersama-sama dengan risiko kredit, risiko operasional, risiko reputasi gitu. Sehingga cyber security risk ini juga dibahas bersama-sama dengan risiko lainnya di komite manajemen risiko bersama dengan BOD. Gitu. Dengan visibilitas cyber security risk yang lengkap dan komprehensif, maka strategi untuk menanganinya pun bisa demikian gitu. Jadi instead of hanya mungkin gitu ya, kalau zaman dulu cyber security risk itu yang mikirin adalah orang-orang IT aja gitu. Ini teknologinya gimana? Ini kalau kena virus gimana? Itu gimana? Kalau sekarang strateginya adalah semuanya harus sama-sama mikirin gimana caranya kita menangani cyber security risk ini gitu ya. Dengan sekarang orang bisa punya account tanpa harus tatap muka atau tanpa harus datang ke cabang langsung, fraud-nya beda lagi, strategi fraud-nya beda lagi, strategi menanganinya juga harus berbeda lagi dan harus bersama-sama, dari bisnisnya, dari IT-nya, dari operation-nya, itu harus dilakukan bersama-sama. Nah, yang terakhir juga di layer 3 adalah audit gitu ya. Manajemen kan pasti memandatkan audit untuk melihat apakah kontrol-kontrol yang kita punya terkait cyber security di perusahaan ini sudah memadai atau tidak gitu ya. Apakah perlu perbaikan? Nah, tim auditnya pun perlu dibekali dengan update capability, knowledge yang memadai untuk menghadapi cyber security seperti ini gitu ya. Gimana caranya mengaudit cloud gitu ya. Gimana caranya mengaudit kalau kita pakai agile development, gimana caranya mengaudit agile development pasti berbeda dengan caranya mengaudit mengaudit metode waterfall gitu. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Berarti memang terjadi perubahan. Nah, kalau di institusi Bapak itu apakah memang kalau di perbankan saya yakin itu 3 itu, tapi kalau di industri lain menurut Bapak apakah memang visible tuh memiliki 3 layer of security tersebut? Menurut saya yang penting sebenarnya mindset bahwa urusan cyber security itu bukan urusan teknologi aja, gitu ya. Tetapi urusan sama-sama nih, karena risikonya juga nanti yang akan kena satu perusahaan gitu.
Jadi saya kira mindset itu yang perlu diubah di semua perusahaan. Oke. Kalau pada Namadi Pak, kalau di TAM sendiri gimana tuh Pak? Apakah emang udah ada tuh 3 layer of security tersebut atau pendekatannya ada yang lain? Mungkin bisa ceritakan Pak Darmadi pengalaman Ya, di TAM. oke. Nah, di kita kan kebetulan kita global company ya, dari Toyota Jepangnya TMC gitu ya. Jadi di kita itu ada yang namanya standar security, ATSG, All Toyota Security Guideline ya gitu. Nah, di standar security ini itu diatur segala sesuatu ya yang terkait security. Dan itu diminta seluruh affiliate ya, not only Indonesia tapi juga Toyota yang lain ya di negara-negara lain untuk bisa memenuhi standar tersebut, dan itu ada yang namanya regular audit. Jadi kebetulan ya karena kita Toyota, jadi mungkin kita sudah punya standar seperti itu sejak sebelum pandemi gitu. Jadi apakah setelah pandemi itu akan ada penambahan aktivitas ya, yang standar kita pastikan itu udah diimplementasi dengan baik, dan itu penambahan terutama di bagian klien ya, tadi seperti yang kita sama-sama sampaikan bahwa dengan adanya pandemi tiba-tiba suddenly semua employee itu harus work from home gitu ya, bekerja dari rumah gitu, dari everywhere ya, dari manapun gitu loh. Nah, dari ATSG yang ada standar itu kita perkuat ya, kita tambahkan dengan pengamanan yang lebih mengarah kepada endpoint ya, gimana pada saat employee itu connect dari everywhere, itu ada tambahan security. Jadi sekarang semua employee kita itu sebelum connect mereka tuh harus login ke ya, mungkin semua tahu Telemicro juga ada ya, itu SASE ya, produk ya, Secure Access Remote, sehingga apa koneksi mereka kemana itu kepantau semua. Jadi itu yang kita tambahkan terkait dengan pandemi ini. Nah, jadi kita tadi yang ATSG, semua security kita pastikan kita implement, dan kita tambahkan protection di sisi klien. Mungkin di Toyota seperti itu, Pak Wisnu. Oke, berarti udah ada standarnya, cuman karena tadi ada perubahan dari sisi konsep bekerja yang dari mana aja, ditambahkan standar tadi ditambahkan konsep tersebut Pak ya, kerja dari mana aja gitu ya. Iya. Oke. Saya kira udah jelas soal bagaimana mengawal percepatan transformasi digital. Saya ingin geser ke itu tadi. Kita kan di presentasinya juga Pak Alex sempat menyebut ya, on premise mungkin harus mengakui bahwa lama-lama akan ketinggalan dengan teknologi cloud gitu. Jadi sehingga insentif perusahaan untuk mengadopsi public cloud itu semakin besar gitu ya. Mereka udah agile, kemudian juga teknologinya lebih advance dan segala macam. Nah, kalau dari pengalaman Bang Danamon nih, saya nanya Pak Wahyu sih, pengalaman Bang Danamon bagaimana strategi untuk memastikan data dan aplikasi tetap aman tuh meskipun pindah tuh dari on-premise ke cloud. Apakah Bang Danamon memiliki pengalaman atau insight yang bisa dibagi Pak di forum ini? Ya, terima kasih Pak. Jadi tentu saja mengubah transformasi digital ini ya, salah satunya adalah tentu saja kita mengadopsi tentang cloud gitu ya. Nah, sebelum pandemi pun mungkin institusi yang lain juga gitu ya, perbankan juga yang lain juga mulai berpikir untuk berpindah kepada sistem cloud gitu ya. Nah, cuman memang cloud sendiri ya, terutama di Indonesia ini kan cuma memang masih cukup bisa dikatakan ini kan masih terbatas ya. Pemain cloud besar gitu ya, cloud provider yang besar gitu ya, sepengetahuan saya gitu ya, juga masih belum belum ready secara total gitu ya, terutama karena adanya regulasi yang mengatur bahwa terutama untuk data-data informasi nasabah itu ya mesti ada di dalam teritori
Indonesia. Nah, ini juga masih menjadi perdebatan juga kan, teritori Indonesia itu ranahnya seperti apa gitu ya. Karena kalau kita bicara siber gitu ya, kalau kita bicara dunia internet itu kan pengaturan teritori itu nggak ada, kecuali kalau misalkan itu pengaturan terkait dengan regulasi alamat IP dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi masih menjadi debatable. Tapi yang pasti adalah memang dari sisi kami ya Bandanamon selalu mengedepankan bahwa regulasi ya compliant atau kepatuhan terhadap regulator terutama pengawas-pengawas perbankan ini juga menjadi satu pertimbangan mutlak gitu. Itu yang pertama. Kemudian apakah kita juga mengadopsi cloud? Ya pasti kita mengadopsi cloud tentunya dengan berbagai pertimbangan dengan melakukan yang namanya pendekatan berbasis resiko. Jangan sampai aplikasi utama gitu yang masih memang memuat data nasabah gitu ya, kita semua pindahkan ke situ. Jadi roadmap itu ada dan itu kita coba assess dengan pendekatan yang lebih rigid gitu ya, dalam artian dari basis resikonya seperti apa, kemudian potensi risiko yang berkembang seperti apa. Nah, ini yang mesti kita kita pertimbangkan juga. Nah, adopsi yang bisa kita lakukan ada beberapa pendekatan gitu ya. Apakah itu software as a service, kemudian ataukah platform as a service, ataukah semuanya itu kita semua pindahkan ke cloud, terutama untuk database-nya. Nah, ini yang menjadi satu pertimbangan juga ketika itu database-nya, terutama untuk database nasabah gitu ya, kita pindahkan ke cloud itu masih menjadi pertimbangan gitu ya. Kalau misalkan itu service provider-nya sudah ada di Indonesia, ya itu menjadi pertimbangan yang bisa bisa di-consider gitu ya, salah satu ketentuan yang bisa di-consider juga. Nah, tapi kalau misalkan memang masih terbatas, nah kita profiling ya, application profiling mana saja yang bisa kita pelan-pelan kita pindahkan ke cloud. Itu sih. Tadi kita memang mengadop yang ke cloud. Ya, oke. Berarti mengadopsi cloud dan melihat sebenarnya risikonya seperti apa. Maksudnya kalau emang risikonya minim, bisa sebagian langsung dipindahin ke cloud, kira-kira seperti apa ya? Betul. Dan juga memang dari sisi security gitu ya, yang pasti kan kalau kita bicara keamanan cloud gitu ya, ada beberapa hal yang mesti kita pertimbangkan juga. Yang pertama adalah itu tadi, kita harus mempunyai visibility yang cukup atau yang sesuai dengan standar gitu ya, terhadap dari ketahanan dari sisi cloud provider-nya seperti apa gitu ya. Kemudian dari sisi compliance itu yang pertama. Jadi visibility dan compliance itu memang menjadi syarat mutlak ketika kita ingin mengadopsi untuk yang ke cloud gitu ya. Nah, apa saja itu salah satunya adalah kita juga perlu menginventarisasi apa saja sih aset-aset kita gitu ya, yang mesti kita bisa pindahkan ke cloud tadi berdasarkan dari risk assessment gitu ya. Kemudian kita juga melihat cloud provider-nya juga jangan sampai itu tidak mengadop security framework atau data security standar yang ada gitu ya. Contohnya misalkan apakah mereka sudah comply dengan ISO 27001 yang juga dibarengi dengan ISO yang memang spesifik untuk cloud, misalkan 27018 misalkan gitu. Nah, ini yang terkait dengan data PII yang ada di dalam cloud-nya. Kita mesti consider itu juga terhadap untuk semua provider. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan compute based security, dalam artian adalah ketahanan dari si provider tersebut, bagaimana terkait dengan perangkat infrastrukturnya gitu ya, seperti apa. Kemudian network protection. Nah, balik lagi memang cloud ini kan memang secara operasionalisasi memang agak berbeda gitu ya. Yang tadinya yang tadinya di on-prem kemudian physical gitu ya, atau misalkan itu memang sudah dalam bentuk virtual machine gitu ya, apakah kita pindahkan keseluruhannya virtual machine ataukah itu nanti dengan menggunakan teknologi yang berbeda yang memang itu dimiliki oleh si cloud provider tersebut. Ini kan agak beda ya. Kalau boleh kita sebutkan ada yang sifatnya basisnya adalah
open based cloud gitu ya untuk teknologinya atau yang punya spesifik terkait dengan teknologi cloud sendiri. Nah, kemudian yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah identity security, karena akses kontrol terhadap konfigurasi aplikasi database. Nah, itu mesti kita manage juga identity security ini yang paling penting gitu ya. Jangan sampai terjadi yang namanya security misconfiguration yang ada di dalam sisi konfigurasi yang harus di set up oleh si klien, dalam hal ini adalah pihak bank. Nah, ini yang mesti kita pertimbangkan dalam keamanan cloud-nya. Oke, berarti ada risk assessment dan juga memilih cloud provider juga yang telah memenuhi security framework yang kayak tadi 27001 dan juga ISO 27018 tadi ya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, saya geser nih. Sekarang teknologi cloud mungkin udah dijawab tadi. Sekarang API itu. API kan sekarang udah menjadi sebuah solusi, sebuah teknologi yang banyak diadopsi gitu, karena emang kalau di perbankan bisa semakin mudah mewujudkan open banking, kemudian juga di industri lain kan juga makin mudah untuk menjadi kerjasama dengan pihak ketiga gitu. Tapi juga tadi Pak Laks dalam presentasinya menyebut ini mulai udah diincer nih sama penjahat kriminal digital gitu. Bisa dielaborasi nggak Pak Laks? Sebenarnya apa aja sih yang bisa harus dilakukan gitu ketika perusahaan ingin mengadopsi teknologi API gitu, apa aja yang harus dipahami dan juga dilindungi gitu supaya tadi maksud jahat dari para penjahat kriminal itu bisa ditangkal. Silakan Pak Laks. Ya, oke, Mas Wisnu. Jadi ya tadi salah satu prediksi kita mengatakan bahwa ada risiko serangan ke API ya. Tadi bukan berarti kita menakut-nakuti ya, ini make sense aja kan, karena semua menggunakan API ya, karena udah aplikasi berbasis cloud dan sebagainya supaya bisa interface. Nah, tadi udah disebutkan juga ya, jangan langsung di-connect ke core banking atau bagaimana gitu kan, satu hal yang ini ya. Jadi perlunya ada satu API. Nah, nggak cuman perbankan ya, saya bagi dua lah gitu ya. Ada perbankan sama non-perbankan juga punya aplikasi juga. Nah, untuk interface dengan aplikasi lain atau back office yang lain dan sebagainya. Nah, tentunya harapannya yang perbankan harus lebih tinggi ya, atau istilahnya financial grade kita bilang ya. Saya kebetulan ada sedikit slide-nya sih, saya sharing sedikit ya Pak ya. Oke Pak. Ya. Ini ya dari slide ini ya. Nah, kebetulan di Trend Micro juga ada riset lagi ya selain yang tadi. Ini riset ini malah kita tahun 2019 ya. Jadi ini khusus untuk perbankan sih ya. Ready or not for PSD2 ya, the risk of open banking. Jadi API-nya perbankan istilahnya kita bilang open banking ya. Mungkin teman-teman perbankan pasti aware ini ya. Jadi saya cuma rangkum untuk rekan-rekan audiens ya. Jadi sekarang istilahnya ini Eropa ini salah satu yang cukup ketat ya, karena dia juga ada GDPR itu yang data pribadi, tapi kita nggak bahas di sini ya. Jadi namanya protokolnya itu atau yang di-expect itu adalah PSD ya, Payment Service Directive. Nah, sekarang udah keluar yang kedua atau yang revised, ya, istilahnya singkatannya PSD2. Ya udah dari 2015 dirilis. Ya ini saya kasih contoh aja, ini pemahaman aja. Salah satu requirement-nya adalah, tujuannya apa dulu? Tujuannya agar lebih secure ya tentunya ya, PSD2 kalau diterapkan lebih secure dan lebih cepat ya, dan lebih aman lah gitu ya. Nah, salah satunya regulasi ini contohnya harus bisa menggunakan multi-factor authentication atau MFA ya singkatannya. Ini ada 3 kriteria ya, knowledge, possession, sama inherence. Ya. Knowledge itu contohnya authentication yang hanya user tahu, misalkan password dia atau security question. Ya, possession itu yang usernya itu miliki, ya seperti handphone, token, atau card reader gitu ya. Inherent itu adalah user yang unik yang dimiliki oleh user, yaitu biometrik ya, fingerprint, voice, atau face. Nah, itu syaratnya menggunakan 2 atau ketiga-tiganya. Nah, seringkali yang kita hadapi adalah justru ada celah kesalahpahaman dari user ini nanti kaitan sama awareness nih, yang udah disinggung. Contohnya tiba-tiba kita dapat message bahwa tolong sebutkan 4
digit PIN terakhir gitu, padahal itu yang message penjahat gitu. Nah, ini awareness-nya mesti bicara. Padahal ini bagian dari two-way authentication dan sebagainya. Nah, PSD2 ini postur security yang di-expect oleh ini. Nah, risikonya apa makin ke sana, yaitu tadi Mas Wisnu sendiri juga udah sampaikan ya tadi, saya dengar istilahnya yaitu apa, attack surface-nya meningkat ya. Attack surface itu permukaan yang bisa diserang itu meningkat. Kita bayangkan aja kalau kita pakai yang konvensional, kalau kita mau tarik tunai, kita datang ke bank, ke teller. Ya, risiko serangannya dari mana? Ya kan? Yang input tellernya sendiri, aplikasinya punya core bankingnya punya di perbankan sendiri, kita hanya datang memberi buku dan mereka ini. Jadi nggak ada transaksi atau koneksi remote kan antara user dengan perbankan. Jadi terus terang bukan terus terang, jadi kita lihat surface-nya tuh minim gitu loh, maksudnya titik poin serangnya tuh makin rendah gitu kan. Nah, kalau kita bayangkan ada aplikasi gini, surface-nya tuh setidaknya ada 4 mungkin ya. Satu, API sendiri, ya ini bisa jadi serangan, API bisa ada kelemahan gitu tadi yang kita bahas. Kedua, aplikasinya sendiri, aplikasi kan programming, apps-nya yang di handphone itu kan programming juga. Ya, sering pakai SDK dan sebagainya, itu bisa ada kena ada celah juga, ada bug juga. Ya, ketiga, company apa, digital company-nya itu atau fintech-nya gitu, kalau kebetulan fintech ya kan, itu kan company itu juga bisa terkompromis atau terserang ya. Yang keempat yaitu apa ya tadi, setelah itu ya usernya sendiri kan, dari sisi usernya juga bisa terkompromis. Jadi surface-nya makin banyak, itulah yang mesti kita protect dari 4 sisi itu. Nah, jadi API akan penting, apalagi kalau yang berkaitan dengan uang ya gitu ya. Sekarang kalau kita dengan mobile app kita, seolah-olah kayak mainan ya, kita mau memindahkan saldo kita dari mana ke mana gitu, pindah bener real time dan sebagainya ya, di atas aplikasi. Ya itu sih yang perlu diperhatikan, mau nggak mau. Teknologinya mendukung sih untuk proteksi ke sana ya, seperti tadi PSD2 juga itu lebih secure dan sebagainya. Bukan mengajak kita kembali ke zaman dulu ya Pak. Ya, berarti intinya tetap oke untuk mengadopsi API, cuman dan sebenarnya dengan memenuhi standar yang sudah ada, sebenarnya sudah cukup memadai untuk melindungi API tersebut Pak ya. Jadi nggak usah takut gitu ya. Tinggal ditambah lagi awareness-nya dari sisi user. Oke. Berarti memenuhi standar juga network awareness dari. Oke Pak Alex, terima kasih. Sekarang kita harus agak buru-buru nih Pak Klunya. Untuk Pak Darmadi sekarang Pak, sekarang kita lihat kan tadi Pak Alex juga di dalam presentasinya menyebut bahwa ada fenomena advanced precision attack tuh ya, serangan-serangan yang fokus ke sebuah ke calon korban gitu, termasuk orang-orang security atau orang-orang penting lah dalam perusahaan gitu. Kalau dari pengalaman Pak Darmadi sendiri gimana tuh Pak melindungi perusahaan dari serangan-serangan yang benar-benar fokus dan kayaknya memang targeted banget gitu. Ada pengalaman nggak Pak, atau mungkin ada insight yang bisa dibagi ke kami Pak? Ya oke. Jadi mungkin tadi ya kita identify dulu ya serangan-serangan itu kemungkinan itu dari mana gitu ya. Pertama kita harus punya satu arsitektur standar ya, minimum security standar untuk memprotek company kita terhadap serangan-serangan tersebut gitu ya. Nah minimum security standar ini mungkin beda-beda levelnya gitu ya. Misalkan manufacturing company levelnya mungkin beda dengan banking atau beda dengan retail sales company gitu ya. Untuk banking mungkin standar security-nya itu harus lebih tinggi mungkin gitu ya. Jadi pertama kita harus punya satu minimum security standar ya. Baik itu dari sisi infra, apps ya, data database, dan juga dari sisi klien gitu ya. Jadi empat itu gitu ya. Kalau kita bilang infra ya kita udah tahu lah, kalau kita on premise ya semua
on premise kita jagain ya dengan perimeter security ya, firewall, anti DDoS dan sebagainya gitu ya. Nah, ini pertama kita harus lindungi dulu ya. Apakah itu on premise ataupun on cloud gitu ya. Jadi on premise atau on cloud sama aja gitu. Kalau kita bilang on cloud, kita tergantung dia IaaS ya, PaaS atau SaaS ya. Kalau SaaS kita urusan lain ya. Kalau kita bilang kita on premise, kita cloud kita itu adalah IaaS dan PaaS, asumsinya gini aja, itu another kita punya site gitu aja. Jadi semua kita punya perimeter security yang kita apply di on premise, kalau kita itu IaaS di cloud, itu kita harus cek apakah perimeter security-nya sudah kita apply sama enggak gitu loh ya. Jadi mungkin gitu, itu untuk infra. Kalau berikutnya tadi terkait apps ya. Nah, dengan banyaknya apps yang sekarang dipublish ya udah pasti minimum security testing untuk apps itu ya sudah harus ada ya. Jadi sebelum itu dipublish minimum security testing. Jadi kalau di TAM itu kalau development aplikasi selain quality performance itu harus pas juga yang namanya security testing gitu loh. Nah, setelah itu setelah kita publish ya standar harus ada kayak semacam web application firewall lah, kayak gitu, atau API security seperti yang dijelaskan Pak Laks tadi kalau kita menggunakan API gitu ya. Itu dari sisi aplikasi. Yang ketiga kalau dari sisi database gitu ya. Database sudah pasti. Gimana sih data itu bisa bocor gitu loh ya. Data itu bocor pasti dari mana? Satu, kemungkinan infra kita dibobol gitu. Kita tadi udah secure gitu ya. Kedua dari sisi apps bocornya gitu kan. Apps kita tahu-tahu bisa dihack gitu. Nah, dengan ada security tadi kita udah amankan gitu ya kan. Nah, yang ketiga database-nya sendiri gitu kan. Nah, dari database sendiri ya, semua database kalau yang penting itu harus terenkripsi ya. Dan kita harus minimal menghilangkan yang namanya, misalkan nih orang-orang operation ya. Ini jangan sampai orang-orang operation kita, mungkin dia bisa lihat, dia bisa read gitu untuk manage gitu ya. Tapi siapa sih yang bisa mendownload, mengeluarkan data dari database itu harus diprotek ya. Nggak bisa itu. Data bisa keluar dari database, itu dari database gitu ya. Nah, yang keempat itu di sisi klien ya, yang di sisi endpoint gitu ya. Nah, bisa juga selain kita standarnya bahwa endpoint itu harus ada yang namanya EDR ya. Kalau sekarang udah endpoint bukan antivirus standar lagi ya, bukan antivirus, bukan next generation, tapi minimal harus ada EDR sekarang. Jadi endpoint detection and response gitu ya. Itu minimal harus ada. Nah, plus tadi kalau kita dari work from home ya harus ada satu yang namanya semacam SASE gitu untuk memastikan connection-nya secure gitu. Dan berikutnya itu tadi kalau data itu bisa juga kan dari klien kan bocornya kan. Nah, itu juga harus diantisipasi yang kemungkinan kebocoran dari klien. Jadi jangan ada data-data yang bisa di-download ke notebook gitu ya, yang bisa kemungkinan keluar di kemungkinan dulu. Kalaupun ada itu harus implement yang namanya DLP standar gitu. Jadi itu adalah standar-standar arsitektur standar security yang harus diimplement gitu. Nah, setelah kita implement arsitektur standar seperti itu, yang kedua itu adalah gimana security operation kita gitu loh. Nah, security operation kita itu harus tadi kan namanya zero trust ya. Kita nggak boleh trust human itu pasti mungkin berbuat kesalahan. Nah, itu harus begitu asumsinya. Human pasti mungkin salah. Jadi gimana? Ya kita harus selalu percayakan pada sistem, pada tools, pada aplikasi gitu. Jadi tools security, sistem security itu harus dikedepankan dibandingkan operation manual oleh human. Kalau security kita ya di-eliminate lah yang namanya operation manual oleh human gitu. Dan mungkin juga mindset security itu gini. Kenyamanan ya dibandingkan dengan security itu berbanding terbalik gitu ya. Kalau kita mau nyaman mungkin kok security harus begini, harus lewat ini dulu, termasuk terhadap VIP ya. Nggak bisa berbeda itu yang namanya
mungkin security operation kita takut misalnya, tahu-tahu ada salah satu BOD minta, bisa nggak saya punya email atau apa yang paling gampang-gampang aja ya, itu dipas dulu deh, atau akses internet saya dipas dulu deh, nggak lewat gateway, saya mau download ini dulu atau apa gitu ya. Nah itu nggak bisa kayak gitu. Jadi security operation itu harus strict ya terhadap semua orang, karena begitu di bypass kan kita nggak tahu tuh apa yang terjadi. Begitu terjadi kan ya penyesalan aja gitu. Jadi orang operation team tuh harus punya mindset itu, harus operation team yang kuat gitu. Jadi pegaan gitu orang. Iya, satu tadi arsitektur standar, kedua operation team, dan yang ketiga udah pasti audit ya. Audit tadi yang seperti Pak Aad yang sampaikan. Jadi menurutku sih 3 poin itu yang kita harus pastikan untuk memastikan bahwa kita udah ready untuk terhadap serangan cyber ya. Ya kita ikhtiar lah, yang namanya security itu selalu ikhtiar. Tapi itu belum bisa menjamin gitu. Nggak ada yang Pak Laks juga nggak ada yang berani jamin tuh 100% ya Pak Laks ya. Betul Pak. Mungkin itu dari aku. Saya bisa kena pecat Pak sama CEO saya. Mantra Metro Anda aman 100%. Iya. Itu CEO kita mengatakan itu sendiri. Iya. Ya. Tapi kan hasil tidak mengingkari usaha kadang-kadang Pak. Oke. Tadi kira-kira dari Pak Darmadi kita bisa naik kesimpulannya bahwa ya itu sebenarnya tiap industri mungkin berbeda risk appetite-nya ya, tapi kira-kira 4 area yang harus dilindungi itu ya, infra, apps, database, dan endpoint itu secara itunya, dan juga nanti security operation-nya juga harus ditata gitu ya. Oke, sekarang kita geser ke pertanyaan berikutnya nih. Sekarang people, tadi kita menyebut people, tapi kok kayaknya malah kita tadi ngebahas teknologi nih beberapa kali. Sekarang soal people deh. Mungkin Pak Aad nih Pak, Bapak kan juga punya pengalaman panjang nih di soal people ini. Ada saran nggak sih Pak bagi audiens untuk meningkatkan security awareness gitu? Jadi gimana sih mereka tuh paham gitu apa yang perlu email tuh kalau email mau curigakan jangan diklik segala macam gitu tuh, apakah bagaimana meningkatkan security awareness? Nggak hanya karyawan tapi juga manajemen gitu, karena manajemen kan seringkali adalah orang-orang yang kayaknya ngerasanya lebih di atas peraturan gitu. Pak Aad, mungkin ada masukan Pak untuk meningkatkan security awareness dari semua ekosistem yang ada? Iya. Jadi kalau soal people awareness ini agak-agak unik ya, karena kalau teknologi pasti ada patch-nya gitu ya, suatu saat bakal keluar patch-nya, sementara kalau orang di patch-nya gimana caranya ini kalau nge-patch orang. Sementara di sisi lain juga makin hari materi yang harus disampaikan buat awareness makin banyak gitu ya. Mungkin 5 tahun yang lalu nggak perlu tuh social media awareness, nggak perlu tuh awareness tentang working from home gitu ya, dan sebagainya. Materi makin banyak, sementara saya yakin di semua perusahaan orang yang ngerjain dan fokus sama awareness ini pasti resource-nya terbatas, waktunya terbatas. Jadi yang pertama, kalau dari saya, pertama kita harus prioritize dulu ya, behavior atau awareness apa yang kita mau tingkatkan di perusahaan gitu. Biasanya biasanya start yang bagus adalah phishing ya, karena kebanyakan attack datangnya dari phishing gitu ya. Jadi itu bisa hal pertama yang kita prioritaskan misalnya. Atau misalnya juga kita mau prioritize secure coding gitu ya, awareness para programmer untuk melakukan coding secara secure gitu kan. Ya, kita dari sekian banyak materi awareness yang perlu kita sampaikan, let's prioritize gitu. Yang mana yang paling penting, yang mana yang kira-kira bisa menutup risiko paling besar gitu. Once kita sudah tahu kita mau prioritas yang mana, kita mulai susun programnya gitu ya, sesuai dengan target audiensnya. Kalau kita ngasih awareness program phishing ke seluruh karyawan, tentunya caranya beda dengan kita ngasih secure coding awareness ke programmer gitu kan. Gitu. Gunakan juga cara-cara yang lebih engaging, seperti misalnya gamification. Sekarang udah banyak tools awareness yang sudah gamification ya, biasanya kerja bareng sama tim learning. Kalau di perusahaan besar ada tim learning, kita bisa kerja bareng sama mereka.
Atau juga sudah ada vendor-vendor yang nyediain competition misalnya buat secure coding gitu, itu bisa menjadi sarana awareness yang bagus dan engaging gitu. Nah, mengenai cara kita melakukan awareness juga tadi yang Mas Wisnu sebut, manajemen bagaimana, kalau ke arah manajemen bagaimana, menurut saya caranya sih kita gunakan ini ya, kita gunakan forum rutin ke manajemen dan kita sampaikan kondisi risiko perusahaan terkait cybersecurity seperti apa gitu. Pelan-pelan. Misalnya ada breach, kita sampaikan ke manajemen. Ada kondisi-kondisi yang membuat kita lemah di secara infrastruktur, kita sampaikan ke manajemen. Segala macam kita sampaikan. Ntar pelan-pelan mereka juga akan mulai aware dan mulai concern terhadap itu gitu. Apalagi kalau misalnya tidak hanya menyampaikan risikonya, tetapi ada SOWAT-nya gitu. Kalau risiko ini tetap ada, maka dampaknya bisa seperti apa, dan apa yang kita perlu lakukan. Bisa ke manajemen seperti itu. Nggak bisa kayak satu kali kita bikin sesi, udah gitu semua matanya terbuka gitu ya, itu jarang terjadi gitu. Nah, kemudian kalau kita sudah melakukan program-program awareness tadi, yang penting lagi kita ukur gitu ya. Kalau contohnya phishing tadi kan sekarang juga sudah banyak vendor-vendor yang bisa melakukan phishing test gitu ya. Jadi kita ukur nih sebelum kita lakukan program awareness-nya dari 10.000 karyawan yang kena phishing, let's say 2.000 gitu. Nanti setelah kita melakukan program awareness, setelah berapa bulan kita phishing test lagi, harapannya berkurang tentunya. Kalau malah naik berarti ada sesuatu yang salah dengan program kita mungkin ya. Gitu. Kemudian ya yang tadi saya bilang nggak bisa satu kali sesi kemudian langsung berhasil gitu ya. Bukan kayak cabai begitu dimakan langsung kerasa pedesnya gitu. Ini sesuatu yang berulang-ulang, dijalankan terus, dimonitor terus. Nanti akan ada hasilnya gitu ya. Entah berapa bulan, mungkin tahunan gitu, tapi akan ada hasilnya. Oke. Nah, terakhir juga masalah awareness ini kita juga harus touch personal side-nya karyawan ya. Karyawan kan juga melakukan aktivitas perbankan, karyawan juga menggunakan sosial media. Kita bantu mereka juga, kalau melakukan aktivitas perbankan, jaga lo ininya, kalau menggunakan sosial media, jaga lo ininya, jangan hanya fokus sama informasi perusahaan aja yang dijagain, tapi kita bantu mereka juga ngejaga informasi atau data pribadi mereka sendiri gitu. Dan at the end of the day, saya setuju sama yang Pak Darmadi bilang tadi, bahwa manusia suatu saat akan berbuat salah gitu ya. Jadi kalau awareness ini saya lihat never-ending battle gitu. Akan ada aja behavior yang slip gitu ya, kemudian menyebabkan sesuatu gitu. Jadi kalau bisa sebelum kita mengandalkan awareness orang, secara desain security-nya sudah baik dulu. Contoh misalnya, kalau kita mengandalkan password untuk melindungi sistem gitu, pasti akan terus kita bertarung terus tuh sama yang namanya password awareness gitu ya, sampai kapan tahu, karena pasti akan ada aja yang melakukan praktik sharing password dan sebagainya gitu ya, sampai nanti juga. Tapi kalau misalnya kita secara desain sudah tidak menggunakan password gitu ya, passwordless, pakai biometrik dan sesuatu yang kita own gitu ya, pakai biometrik dan token gitu misalnya, dan kita nggak perlu lagi pusingin mikirin awareness password gitu kan, gitu. Jadi mungkin arahnya seperti itu. Jangan susah mengandalkan awareness manusia gitu ya. 100% tidak akan mengakibatkan breach gitu. Tapi kalau kita sudah secure by design, itu akan sangat membantu sih buat security perusahaan. Oke, udah ganti robot aja lah orang lah ya. Oke, mungkin saya bisa simpulkan tadi tuh ya. Pertama adalah prioritaskan apa sih yang ingin kita address, apa yang tujuan utama dari security awareness, karena dari sekian banyak
sekian banyak awareness yang harus ditingkatkan, itu mungkin nggak semua bisa lakukan dengan bersamaan gitu, mungkin harus diprioritaskan. Kemudian juga tadi buat programnya dengan gamification mungkin lebih menarik, dengan kuis-kuis atau dengan lomba. Perlu juga dihitung apakah program itu berjalan. Kalau memang berjalan baik ya udah diteruskan, kalau enggak mungkin harus dimodifikasi. Dan itu juga tuh bahwa udah capek-capek tingkat awareness, mungkin juga ya orangnya ya bandel-bandel aja gitu ya. Jadi sebelum mengadakan awareness mungkin juga pikirkan bagaimana membuat desain yang lebih baik supaya ya kalaupun bobol ya tetap ada sistem yang melindungi. Kira-kira seperti itulah saran Mas Aat ya Mas. Saya menyimpulkan dari yang tadi. Oke. Kita udah mendekati hari ini, mungkin sekarang untuk Pak Laks terakhir Pak, sebelum kita menjawab pertanyaan dari audiens. Tadi kan ada sekian banyak tantangan cyber security, mungkin sekarang boleh nih sharing Trend Micro bisa bantu di mana aja gitu Pak. Silakan Pak Laks. Ya, ya kita bisa, tadi mungkin saya singgung sedikit ya, kita bisa bantu banyak atau beberapa ya, tapi kita nggak bisa bantu semuanya yang tadi saya bilang ya, poinnya di situ. Nah, pertama-tama sih mungkin yang bisa kita bantu ya secara tools tadi yang udah disebutkan juga Pak Aat ya. Jadi kita punya phishing test juga. Kalau dibilang bantu nih, kita bantu, benar-benar bantu nih, artinya nih free gitu ya. Jadi saya ada slide-nya. Biasanya saya juga suka sharing ini ke teman-teman karena ini cukup bagus sih menurut kami. Kami bisa lakukan phishing test yang cukup up to date. Misalkan kali ini mau tes yang topik apa ini, ransomware atau tertentu yang lagi hot di sini, mau lihat kemampuannya sebentar ini. Ini gratis Pak? Ya ini tools aja nih ya, boleh dipakai ya. Tadinya kita sebenarnya berbayar untuk yang sekian user yang sekian ini, tapi kita ini ya. Ya, jadi tadi seperti Pak Aat sampaikan juga ya, jadi kita bisa lakukan tes nih yang sebelah kiri ini ya. Yang menarik lagi, tengah ini kita bisa lakukan analisa hasilnya gimana ya terhadap populasi karyawan. Nah, kalau banyak yang nggak lulus atau apa tadi, nah ini toolsnya ini ada satu tambahan, kita bisa kasih awareness training. Ada trainingnya ya, trainingnya online juga. Nah, jadi ini juga bisa dipersyaratkan nih kalau kita mau enforce ya, karyawan setiap kali atau secara periode harus ambil tes ini, bagian dari inilah. Kalau misalkan kami di Trend Micro tiap tahun kita sekitar 2 kali gitu ya. Kalau enggak nanti bulan itu enggak gajian misalnya gitu kalau belum lulus. Ini contoh aja gitu. Ya. Enforcing-nya. Ya, dan topiknya bisa ini ya, macam-macam kategorinya, dan bisa custom nanti seolah misalkan yang email presiden director, coba responnya seperti apa, diklik atau enggak. Kalau namanya udah dititah, biasanya diklik gitu kan. Nah, ya dan sebagainya. Ya, nah ini tools kita yang bisa bantu. Kenapa? Ini mungkin sedikit ini survei kita mengatakan 90 bahkan 92% ya itu serangan masuknya lewat email. Ya, cukup dominan. Ya, jadi kita udah bantu banyak resource di sini. Ya, dan klik itu salah satu yang paling itu yang dilakukan di situ. Nah, yang kedua ini tadi juga kita punya cyber risk awareness tools. Ini bisa self service dilakukan oleh, sebenarnya kita kerjasama dengan satu konsultan gitu ya. Ini satu ini kalau mau tahu risk awareness-nya itu sampai di mana gitu ya, di satu perusahaan. Ya, yang ketiga nih ya assessment services ini lebih ke ini Office 365 karena sekarang banyak kolaborasi ya, tadi udah disinggung juga ya. Ini semua data di sini ya, lalu lalang di sini, attachment file yang sekarang lewat kolaborasi, nggak lewat email ya, PDF dan sebagainya ya. Ini contoh ini ya. Kita juga ada tools yang bukan pentest ya, yang teman-teman bisa lakukan, mau lihat traffic malware itu gimana di dalam satu jaringan ya. Kita bisa lihat, biasanya kita pasang, kita monitor sekian minggu gitu ya, kita bisa kasih laporannya. Nah, ini sebetulnya berangkat dari situ Trend Micro memberikan rekomendasi, bukan
kita jarang pasang ini, pasang itu, banyak sekali gitu kan. Ya dari situ kita ketahuan mana prioritasnya. Saya lebih suka mengatakan pakai istilah prioritasnya karena kita juga mau lihat inline dengan bisnis mereka, yang mana yang terpenting dulu ya. Itu sih Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Laks atas sharingnya. Siapa tahu nanti kalau ada audiens yang ingin tertarik dengan solusi tersebut bisa langsung kontak ke Pak Laks.